Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang potensi sebaran pengelolaan sumber daya alam kehutanan. Hutan merupakan suatu wilayah di mana menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon dan jenis tanaman lainnya. Hutan juga bisa dikatakan ekosistem yang menjadi tempat hidup dan berinteraksi hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hutan terdiri dari 3 bagian utama, yang pertama bagian atas, yang kedua permukaan tanah, yang ketiga bagian dalam tanah. Ini adalah peta persebaran hutan di Indonesia. Jenis dan ciri-ciri hutan Indonesia. Yang pertama ada hutan bakau. Hutan bakau dapat kita temui di pantai-pantai dan memiliki ciri tanah berlumpur karena terkena pasang surut air laut. Biasanya hutan bakau menjadi tempat untuk ikan dan udang. Yang kedua ada hutan rawa. Hutan rawa meliputi daerah-daerah rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, dan ketapang. Jenis hutan ini biasanya dapat kita temui di pantai timur Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang ketiga ada hutan sabana. Hutan sabana biasa terdapat padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Hutan sabana ini umumnya dapat kita temui di Nusa Tenggara. Yang keempat ada hutan musim. Kenapa dinamai hutan musim? Karena perbedaan musimnya yang sangat mencolok, yaitu adanya musim hujan dan musim kemarau. Pada tumbuhan yang hidup pada musim kemarau biasanya akan meranggas, dan tumbuhan yang hidup pada musim hujan biasanya akan tumbuh lebat. Yang kelima atau yang terakhir ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini hutan yang dapat ditemui di Indonesia atau hutan yang sangat terkenal di Indonesia. Hutan tropis ini beriklim tropis yang banyak memperoleh sinar matahari, memiliki curah hujan yang tinggi, dan temperatur rata-rata tinggi. Hutan di Indonesia, kayu ulin. Jenis kayu ulin terdapat di hutan dikenal kuat, keras, berbobot, dan awet. 2. Kayu agatis merupakan jenis kayu yang biasa digunakan untuk pembuatan tangkai, keris, atau pisau. Damar putih adalah nama lain kayu agatis. 3. Kayu jati. Kayu jati terkenal dengan kualitasnya dan banyak digunakan sebagai bahan perabotan rumah tangga. 4. Kayu meranti. Masyarakat biasa menggunakan kayu meranti untuk pembuatan papan lantai dan peti emas. 5. Kayu ramin. Kayu ramin banyak terdapat di hutan rawa gembut. 6. Kayu bakau. Kayu bakau seringkali digunakan sebagai bahan kertas komputer, kayu bakar arang, dan bisa juga sebagai bahan bangunan. Non-kayu, 1. Buah-buahan. Hutan menghasilkan beragam buah-buahan, baik yang selalu berbuah sepanjang tahun maupun buah musiman. 2. Umbi-umbian. Bagi suku-suku yang hidup di pedalaman, umbi-umbian menjadi makanan pokok dan banyak ditanam di kawasan hutan. 3. Madu. Madu merupakan hasil hutan non-kayu yang mempunyai banyak khasiat dan telah lama dimanfaatkan oleh manusia. 4. Tanaman obat. Hutan menyimpan berbagai jenis tumbuhan yang bermanfaat dalam bidang medis dan kesehatan. 5. Rotan. Perabot rumah tangga yang banyak terbuat dari rotan. 6. Rempah-rempah. Banyak rempah-rempah di hutan seperti pala, jahe, kunyit, kayu manis, dan sebagainya. Udahlah. Kawasan hutan. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk kegiatan eksploitasi dalam rangka pemanfaatan hasil hutan. A. Hutan produksi tetap (HP). Hutan produksi tetap adalah hutan produksi yang dapat dieksploitasi demi memperoleh hasil hutan melalui cara tebang pilih atau tebang habis. B. Hutan produksi terbatas (HPT). Hutan produksi terbatas adalah hutan produksi yang khusus untuk eksploitasi kayu dalam intensitas rendah. C. Hutan produksi konservasi (HPK). Hutan produksi konservasi adalah hutan cadangan yang berfungsi untuk wilayah pembangunan di luar hutan.
Hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi karena bermanfaat untuk menjaga ekosistem. Penetapan area hutan lindung didasarkan kepada fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih, tata kelola air, penahan erosi, habitat flora dan fauna, serta fungsi hutan lainnya. Tujuan dari pemanfaatan hutan lindung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta menumbuhkan kesadaran agar fungsi hutan tetap terjaga dan lestari.